Oke, MMORPG kali ini aku bawa yang paling gacor, yang paling keren, dengan grafik yang AAA, mantep-mantep dah. Dan semuanya bakal hadir di mobile dan juga PC. Bahkan ada juga yang eksklusif buat mobile doang, tapi tetap kelihatan OP parah. Untuk tanggal rilisnya ada yang udah fix, ada juga yang masih raba-raba nih, karena developernya belum ngasih kepastian. Tapi satu hal yang pasti, semua game ini wajib masuk wishlist kalian, karena potensinya ngeri banget guys, gak bohong dah. Nah langsung aja dah, inilah 5 game MMORPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Lost Ark Mobile. Game pertama datang dari Korea yang dimana dengan judul Lost Ark Mobile. Gak asing lagi buat kalian pecinta MMORPG, sebab ini game udah ditunggu-tunggu oleh banyak player guys. Melakukan tahap CBT-nya di Korea yang berdurasi 3 hari, yakni dari 13 sampai 16 November kemarin. Untuk tanggal rilis Korea pun mereka belum mengumumkan tanggal yang pasti, apalagi untuk globalnya ya kan. Dan bahkan belum tahu juga apakah bakal hadir juga di global atau tidak. Nah untuk battle-nya ini game Base Dungeon, yang dimana tampilannya dari atas gini. Nah untuk battle-nya ini sase-sase sih dari yang aku lihat. Sebab ada dodge juga. Intinya bisa dikombo-kombokan lah ya. Dari animasi skill atau efek skill, ini game juga bagus dan enak banget. Terus ada battle item yang bisa dipakai dengan skillnya masing-masing. Terus bisa custom tombol juga yang makin bisa friendly banget buat dimainkan. Game ini dibawakan oleh Smilegate dengan grafik Unreal Engine 5 yang dimana menjanjikan grafik yang OP habis guys, dengan visual yang primer ditambah dengan konten PvE, PvP, raid bahkan war besar-besaran. Itu bakal keren banget dah. Untuk kelas saat ini ada 5 kelas dengan subkelasnya masing-masing. Aion 2. Nah, untuk game ini bakal hadir 3 hari lagi guys, yang bertepatan pada 19 November 2025. Tapi sayang banget, sebab masih hadir di region Korea dan Taiwan. Padahal antusias player globalnya ini gede banget. Untuk rilis global nih, perkiraannya pada tahun depan ya, 2026. Yakni second half-nya guys. Untuk sekarang udah bisa pre-registrasinya, mau di mobile bahkan di PC-nya juga udah bisa. Tapi untuk versi Korea atau Taiwannya ya. Nah, ini adalah game dari developer NCSoft. Yang bikin hype ini game sebab IP kelas dari game MMORPG. Tapi versi yang sekarang ini punya gameplay yang keren tentu saja. Apakah dari grafik bahkan dari FPS skill dah keren banget guys. Sama seperti yang versi aslinya, tapi lebih gacor. Sebab dunianya ini 36 kali lebih besar dari versi aslinya. Kalian bisa explore bahkan dari udara juga bisa untuk melintasi wilayahnya. Nantinya kalian bakal disuguhkan 8 kelas menari yang identik dengan versi aslinya, yang bisa kalian pilih, plus 200 dungeon yang bisa kalian explore apakah secara solo bahkan dengan party nantinya. Ada mode PvP juga dengan skala besar juga ada, yang duel 1 versus 1, 4 versus 4, bahkan 8 versus 8 juga ada. Yang paling bikin publik tertarik nih, NCSoft menjanjikan bahwa Aion 2 ini akan memiliki monetisasi yang kurang agresif, alias monetisasi yang rendah bisa dibilang, dari Throne and Liberty. Dan yang lebih keren lagi, sebab dilaporkan bahwa ini game support dengan Unreal Engine 5, yang bikin mata kalian betah buat main game ini guys. Guardian of the Divine. Sebuah game yang kurang diketahui publik, sebab dari judul bahkan tema, ini adalah game dari Tiongkok, yang dimana aku yakin pastinya ini gak bakal rilis global guys. Nah, walau ini khusus untuk Tiongkok, tapi menurut laporan lisensi Expo China menyebutkan bahwa game ini udah mencapai 7 juta player yang mendaftar, bahkan dalam waktu setengah tahun setelah game ini membuka tahap pendaftarannya. Nah, untuk gameplaynya, ini game khas dengan Wuxia, yang dimana pada awal game ini mirip banget dengan game action RPG Where Wind Meets, bisa dibilang gitu ya. Tapi lama-kelamaan MMORPG-nya mulai kerasa seperti auto moving. Dalam game ini include dengan eksplorasi mencari sumber daya, battle, dan evakuasi gitu. Intinya mirip mekanik Tarkov lah ya. Bahkan ada area red zone yang dimana kematian bisa menyebabkan kehilangan item. Resikonya gede, rewardnya pun gede. Ada kombinasi skill bebas yang dimana kalian bisa build gaya tempur sendiri. Sebab game ini memiliki sekitar 100 skill yang bisa kalian kombinasikan. Ada mode PK yang bisa saling bunuh, bahkan ada sistem lelang, crafting, atau ekonomi yang sangat bebas, yang dimana kalian bisa menjual item, craftingnya, dan persaingan sumber daya, yang ditambah dengan misi hingga puzzle juga ada. Game ini populer sebab ada kombinasi dari IP novel dengan serial TV official yang fans yang besar. Horizon Steel Frontier.
dari NCSoft lagi mengumumkan sebuah game MMORPG next gen terbaru di G-Star 2025 bersama dengan trailer perdananya yang tayang pada 13 November kemarin dengan grafik bagus tentu saja, plus dengan combo dengan game Horizon gitu. Sebab dari monsternya ala-ala robot gitu dan juga hunting action system pastinya. Ini battlenya bakal satisfying banget gak sih? Ini keren parah, bener-bener keren dah. Dan kalau kalian tahu, ini bakal jadi game mobile guys. Tapi nggak tahu grafik di mobile bakal seperti apa. Gameplay settingannya di dunia Deadlands, yakni area frontier mesin, dengan landscape inspirasi Arizona dan New Mexico. BTW dalam game ini juga ada area skala besar, bisa mengambil senjata yang jatuh dari mesin, lalu membawanya di mount dan pakai di pertempuran berikutnya. Untuk grafik ini terusan gila sih. Pastinya ini game AAA dengan sistem combat beginian, ini gila parah. Bahkan ada counternya juga. Ini mah beneran Horizon, cuma ditambah sistem MMORPG aja sih. Seriusan ini combatnya Horizon banget. Pastinya ini open world juga, eksplorasi yang dikumpukan dengan hardcore MMORPG plus mecha system. Meskipun mekanya ini ada di monster-monsternya guys. BTW selain itu, ini bisa dikostumisasi juga karakternya dengan sangat bebas. Untuk movementnya pun bakal ada grappling hook juga, lalu ada pet terbang gitu. Tapi nggak tahu ya bakal ada auto atau enggak. Soalnya ini actionnya kerasa banget guys. Terusan wajib banget ditunggu meskipun ini nggak bakal rilis pada tahun 2026, apalagi tahun 2025 ini. Dan pasti ini bakal rilis global, dan harapannya sih langsung global ya. Ragnarok New World. Oke, sekarang kita beralih ke Gravity, yakni developer asli dari Ragnarok, yang dimana membawakan IP Ragnarok terbaru, yakni Ragnarok New World. Seriusan Ragnarok Never Die, MMORPG santai, ringan, ini mah bahkan support cross-platform, mobile dan PC. Sebagai IP terbaru, pastinya dong, ini game bakal memberikan experience terbaru plus nostalgia kepada playernya. Sebab ya, jujur, ini agak beda dengan game RO biasa. BTW ini game melakukan tahap CBT juga 1 minggu yang lalu, dari tanggal 7 sampai tanggal 16 November. Untuk game ini bisa dibilang versi 3D-nya dari game Ragnarok yang aslinya guys. Untuk gameplay battle-nya, ini tentu saja auto, apakah itu movement-nya, bahkan battle-nya ini auto guys. Tapi mungkin yang paling terasa berbeda, yakni berada di cutscene-nya yang full voice over juga. Ya dimana ini bener-bener ada cutscene-nya gitu buat story-nya. Jadi buat nonjolin si ceritanya, biar lebih hidup aja gitu. Untuk sistemnya kurang lebih sama aja, apakah dari kelasnya, sistem job change-nya, kalian mau build apa, skill-nya, apakah combo assassin critical dan lain sebagainya. Kalian dikasih bebas buat nge-build guys. Dan pastinya raid dungeon juga ada. Tapi seriusan untuk gameplaynya ini dipoles sedemikian rupa, mulai dari 3D-nya, grafiknya, bahkan story-nya. Bahkan buat UI-nya ini bagus banget guys. Tapi sayangnya untuk tanggal rilis ini game belum ada. Kalau nggak akhir tahun ini, ya awal tahun 2026 sih bisa dibilang. Tapi itu cuma perkiraan aja sih.